Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Yuk Ngaji ID. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dan dapat terus berkembang sampai saat ini. Dan kami juga mohon maaf karena beberapa lama ini sudah jarang upload karena ada kepentingan dan ada urusan lain yang harus diutamakan terlebih dahulu. Dan insya Allah kedepannya kami akan menyempurnakan lagi pelajaran-pelajaran mantik dan sebagainya, supaya nanti teman-teman bisa dapat banyak manfaat lagi dari video-video kami. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran mantik di pembahasan yang di part yang ke-5. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran mantik. Di part sebelumnya, di part yang keempat, kita sudah menjelaskan tentang luzum, yang mana luzum itu pembagiannya ada banyak dan juga dengan definisi yang telah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang luzum, membahas tentang alfaz, mabahithul alfaz. Jadi untuk mempermudah teman-teman masuk dalam pembahasan ini, kami akan menuliskan bagan pembagian daripada lafaz seperti ini. Al-lafzu dia itu dibagi menjadi mufrad dan murakkab. Kemudian yang murakkab nanti dibagi menjadi tam dan naqis. Kemudian yang tam dibagi menjadi khabari sama insya'i. Yang naqis dibagi menjadi takyidi sama ghair takyidi. Yang takyidi ini nanti ada wasfi sama idhafi. Kemudian yang insya'i ada tolabi sama ghair tolabi. Yang khabari ada kemungkinannya nanti dia sodik dan kadzib. Nah, jadi ini adalah pembagian daripada lafaz ya dalam pembahasan ilmu mantik. Lafaz nanti dibagi menjadi dua, mufrad sama murakkab. Kemudian yang mufrad nanti ada banyak ibaratnya, kita akan bahas nanti. Kemudian yang murakkab dia dibagi menjadi dua, tam sama naqis. Kemudian yang tam dibagi dua, khabari sama insya'i. Yang khabari ada kemungkinan dia sodik dan kadzib. Kalau dia sesuai dengan realita maka dia sodik, kalau nggak sesuai dengan realita maka dia kadzib. Dan yang insya'i ada yang tolabi, nanti ada 4 macam di sini. Dan yang ghairu tolabi juga ada 4 untuk yang insya'i. Kemudian yang murakkab yang naqis ada kemungkinan dia itu takyidi dan ghairu takyidi. Dan yang takyidi ada yang berupa wasfi dan idhafi. Nah, masing-masing ta'rif di antara semuanya nanti insyaallah kita akan jelaskan di video yang akan kita di materi yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa diperhatikan juga teman-teman di PDF yang di sebelah. Di sini tertulis bahwa al-lafzu huwa sautun mustamilun ala ba'dil huruf. Nah, di sini dijelaskan kepada kita definisi daripada lafaz, bahwa lafaz yang dimaksud dalam ilmu mantik adalah suara yang mengandung atas sebagian huruf. Jadi tidak ada qaid yang mengatakan hurufil hijaiyah. Ini maksudnya apa? Untuk memperluas bahwa mantik ini bukan diperuntukkan untuk bahasa Arab saja sebagaimana ilmu nahwu. Akan tetapi ilmu mantik mencakup semuanya gitu. Lafaz semuanya, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu bisa masuk dalam pembahasan ilmu mantik. Seperti misalkan kita mengatakan Muhammad adalah Rasul, itu adalah sebuah qauliyah.
sebuah qaidiyah, dan itu nanti mengandung isbat atau nafi. Apakah qaidiyah yang tadi mengandung isbat atau nafi? Ya, itu salah satu contoh bahwa praktik atau penggunaan ilmu mantik ini sangat luas gitu, tidak terbatas dengan hanya bahasa Arab saja gitu. Oke, lanjut. Jadi sangat jelas sekali definisinya. Lafaz adalah sautun mustamilun ala ba'dil huruf, suara yang mengandung atas sebagian huruf. Kemudian yanqasimul lafzu bi'tibaril ifradi wa tarkib ila qismain. Lafaz dibagi menjadi dua. Pembagiannya berdasarkan ifrad wa tarkib, apakah dia itu mufrad atau murakkab. Jelas dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, lafaz yang murakkab wa huwa madalla juz'uhu ala juz'i ma'nah. Murakkab artinya madalla, sesuatu yang menunjukkan, juz'uhu, sesuatu yang bagiannya menunjukkan, ala juz'i makna, atas sebagian makna. Mufrad wa huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Mufrad sesuatu yang bagiannya itu tidak menunjukkan makna. Contoh yang murakkab seperti ja'a zaidun, misalkan ja'a zaidun. Nah, dalam hal ini ja'a zaidun ini tersusun daripada dua. Yang pertama ada ja'a, ini yang pertama. Yang kedua ada zaidun. Ma yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Masing-masing bagiannya, yaitu bagiannya yang pertama yaitu ja'a punya makna, yaitu telah datang maknanya. Kemudian zaidun di sini maknanya adalah zaid. Rajulun musamma Zaid, seseorang yang bernama Zaid. Nah, ja'a Zaidun ini merupakan murakkab. Kenapa? Karena masing-masing bagiannya yaitu ja'a dan Zaidun masing-masingnya memiliki makna. Ja'a punya makna telah datang, Zaidun punya makna Zaid. Sedangkan yang mufrad seperti misalkan Ahmad, di sini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ada hamzah, ada ha, ada mim, ada dal. Masing-masing bagiannya tidak menunjukkan makna, makanya disebut dengan mufrad. Nah, ini adalah mafhum daripada murakkab dan mufrad. Ahlan diulangi videonya atau diulangi di pembahasan yang tadi sampai sekarang untuk memperjelas maknanya gitu. Murakkab adalah ma yadullu madalla juz'uhu ala juz'i makna, sesuatu yang bagiannya itu menunjukkan atas makna. Kemudian yang mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna, sesuatu yang masing-masing bagiannya tidak menunjukkan atas makna. Kemudian pertanyaan, limadza quddimal manatiqah al-murakkab al-mufrad? Limaza qaddamal manatiqatu al-murakkaba al-mufrad? Kenapa manatiqah mendahulukan murakkab atas mufrad? Jawabannya min haitsu ta'rif, berdasarkan ta'rifnya. Li'annal murakkaba, karena murakkab fi ta'rifihi bil isbat, di dalam ta'rifnya itu menggunakan isbat atau penetapan sesuatu, awil ijab sama saja. Wa huwa syaraf, itu merupakan syaraf atau mulia. Wal mufrad, dan mufrad, sedangkan mufrad fi ta'rifihi, dalam ta'rifnya bin nafi, menggunakan nafi, awis salab, menggunakan nafi atau salab. Wa huwal khissah, itu merupakan khissah. Kalau dalam kamus khissah artinya keburukan. Wa syaraf muqaddamun alal khissah. Jadi dalam ilmu mantik ini kita akan mengenal istilah syaraf dan juga khissah. Syaraf artinya mulia, khissah artinya keburukan. Kenapa didahulukan murakkab? Karena murakkab ini dalam ta'rifnya mengatakan madalla, sedangkan mufrad ma la yadullu. Jadi kita mendahulukan apa yang tidak ada nafinya, yaitu murakkab. Maka itu yang kita dahulukan menjadi nomor 1. Sedangkan yang ada nafinya itu mufrad menjadi nomor 2. Ma la yadullu. Seperti itu. Itu maksud daripada syaraf dan juga khissah. Yang tidak ada nafinya disebut dengan isbat atau ijab, dan itu merupakan syaraf dalam mantik. Sedangkan yang ada nafinya itu disebut dengan nafi atau salbun, itu disebut dengan khissah dalam mantik. Maka kita mendahulukan yang syaraf yaitu murakkab, dan kita akhirkan yang khissah yaitu mufrad. Nah, begitu. Aqsamul murakkab, pembagian lafaz yang murakkab. Coba kita perhatikan di atas, dia dibagi menjadi 2, tam
sama naqis. Apa itu yang tam? Wa huwa alladhi yufidu faidatan tammatan yahsunu sukutu alaihi. Ialah lafaz yang yufidu faidatan tammah, memberikan faidah yang sempurna, yahsunu sukutu alaihi, yang sudah ahsan diam atasnya, baik mutakalim ataupun mustami atau yang dilawan berbicaranya, mukhatab. Contohnya adalah murokab tam. Contohnya seperti Ja'a Zaidun misalkan, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, Ja'a Zaidun. Ini merupakan murokab yang tam. Kenapa? Kenapa dia tam? Karena yang pertama dia yufidu faidatan tamah. Dia mendatangkan atau memberikan faidah yang sempurna. Telah datang si Zaid. Oke, berarti maknanya sudah sempurna. Belum ada makna yang disembunyikan. Maka karena maknanya telah sempurna, si mutakalim atau yang berbicara sudah baik untuk diam, tidak perlu lagi melengkapi pembicaraannya atau menambahkan makna yang belum sempurna. Dan si mukhatab atau lawan bicaranya juga diam karena sudah mendapatkan maklumat atau pengetahuan yang sempurna, faidah yang sempurna gitu. Sedangkan contoh yang misalkan naqis di sini yang nomor 2, wa huwa alladzi la yufidu faidatan wa la yahsunu sukutu alaihi. Dia ini belum mendatangkan faidah ya yang sempurna gitu. Dia belum la yufidu faidatan tamatan gitu. Dia belum mendatangkan faidah yang sempurna wa la yahsunu sukutu alaihi, dan dia tidak belum bisa untuk diam atasnya gitu. Misalkan murokab yang nakis ya, misalkan kita mengatakan in tajtahid misalkan. Ketika orang mengatakan in tajtahid, meskipun ini adalah hafaz yang murokab, karena dia terdiri daripada dua yang punya makna sendiri, ada in punya makna, tajtahid juga punya makna, akan tetapi faidah yang diberikan belum sempurna. Kenapa? Karena dalam segi maknanya artinya adalah jikalau kamu bersungguh-sungguh, maka ini maknanya belum sempurna. Jika bersungguh-sungguh terus kenapa gitu? Maka di sini yang terjadi yang kedua, wala yahsunu sukutu alaihi, tidak ahsan untuk diam atasnya. Kenapa? Si mutakalim dituntut untuk menyempurnakan faidah yang dia sampaikan. Si mukhatab juga akan bertanya, kalau sudah bersungguh-sungguh terus kenapa gitu. Makanya dia ini dikategorikan dalam kategori murokab yang naqis, karena dia tidak mendatangkan faidah yang sempurna, dan juga dia itu tidak ahsan untuk diam, baik si mutakalim ataupun si mukhatab. Oke. Kemudian selanjutnya murokab yang tam, dia dibagi menjadi dua, ada khobari, ada insya'i. Apa maksud daripada khobari? Khobari adalah mahtamala sidqa wal kadzib lidzatihi. Mahtamala, ma di sini kita artikan sesuatu atau lafzun. Ihtamala sidqa wal kadzib lidzatihi, mengandung ihtimal sidq dan kadzib. Lidzatihi, bagi dirinya sendiri. Lidzatihi, haknya yaitu qaul atau ma gitu, atau lafzun. Misal asyamsu toliatun. Nah, kita coba jelaskan mafhum daripada khobari melalui contoh ini. Asyamsu toliatun tobaan merupakan sebuah lafaz yang mufrad, murakkab gitu. Asyamsu toliatun, lafaz yang murakkab. Karena syamsun, asyamsu dan toliah punya makna. Lalu kenapa dia lalu apakah dia murakkab atau naqis? Jawabannya dia ini murakkab. Dia ini apakah dia tam atau naqis? Jawabannya adalah dia tam. Kenapa? Karena memberikan faidah yang sempurna dan yahsunu sukut alaihi. Oke. Lalu apakah dia ini khobari atau insya'i? Jawabannya adalah khobari. Kenapa? Karena dia mengandung ihtimal sidq dan kadzib. Sidq di sini bukan berarti jujur, kadzib juga bukan berarti bohong. Sidq dalam hal ini artinya adalah mutabaqah lil waqi'. Sedangkan yang kadzib gairu kita pakai ini aja, bikin
mutabiqun lil waqi dan ghairu mutabiqin lil waqi. Bagaimana maksudnya? Jadi ihtamala atau ihtimal, salah. Ihtimal itu artinya tajwizus syai baina torfain atau juz'ain, bisa ya. Misalkan antara sidak dan kadhib. Nah, kata-kata atau lafaz asyamsu thali'ah, dia ini ada kemungkinan ihtimal, itu artinya tajwizus syai' baina tarfain atau baina juz'ain. Ada kemungkinan sesuatu itu menuju ke dua hal. Salah satunya asyamsu thali'ah. Ini ada kemungkinan dia sidak, ada kemungkinan dia kadhib. Ada kemungkinan lafaz asyamsu thali'ah mutabiqun lil waqi, sesuai dengan realita. Ada kemungkinan asyamsu thali'ah tidak sesuai dengan realita. Ketika si A mengatakan asyamsu thali'ah, kemudian kita lihat di realitanya, kita lihat di realita ternyata matahari beneran terbit, maka si A itu sudah shadiq, khobarnya khobar yang shadiqoh gitu. Kemudian kalau misalkan dia berkata asyamsu thali'ah, kemudian kita lihat di realita ternyata matahari tidak terbit, belum terbit, maka dia kadhib. Itu artinya ihtamala as-sidqa wal kadhib, mengandung ihtimal sidak dan kadhib, sesuai dengan realita atau tidak. Lizatihi, kemudian apa maksud daripada lizatihi? Ai lizatil qaul, supaya nanti untuk memasukkan seperti kalamullah. Misalkan kalamullah, Allah berfirman misalkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ila akhirih. Ini kan kalamullah. Nah, maka kalau misalkan ini adalah kalamullah, lalu untuk memastikan dia itu sidak atau kadhib, kita lihat siapa yang ngomong, siapa yang berfirman, yaitu Allah, maka ini tidak mengandung ihtimal yang kadhib. Kenapa begitu? Karena Allah tidak mungkin kadhib, tidak mungkin tidak sesuai dengan realita. Maka di sini yang terjadi hanya sidak gitu. Maka kalau kita melihat kepada siapa yang ngomong dalam konteks Muhammadun Rasulullah ini, maka ini bukan termasuk khobar. Kenapa? Karena dia tidak mengandung ihtimal kadhib. Sementara syarat menjadi khobar adalah dia mengandung ihtimal sidak dan kadhib. Nah, makanya datang qaid lizatihi ini untuk menguatkan bahwa kita ini menilai ihtimal sidak dan kadhibnya itu berdasarkan qaulnya sendiri, bukan berdasarkan qail. Jadi ini kita identifikasi sidak dan kadhibnya berdasarkan qaulnya, bukan berdasarkan qailnya. Ya, seperti itu. Itu maksud daripada lidzatihi. Itu pengertian daripada khabari. Kemudian yang insya'i, ma la yahtamilu sidqa wal kadhib lidzatihi, sesuatu yang tidak mengandung ihtimal sidak dan kadhib lidzatihi. Mislu qum ya Umar. Qum ya Umar ini dia ini tidak mengandung ihtimal sidak atau kadhib. Kenapa? Karena ini merupakan amar, dan amar itu tidak tidak mengandung ihtimal sidak dan kadhib. Amar itu tidak mengandung apakah dia benar dengan realita, apakah dia sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan realita begitu. Nah, ini adalah contohnya qum ya Umar, salah satunya. Tapi nanti banyak pembagiannya begitu ya. Intinya adalah suatu kata-kata, suatu ungkapan, suatu lafaz murakkab tam yang dia itu mengandung ihtimal sidak dan kadhib, mengandung kemungkinan dia sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan realita, maka itu adalah khabari. Sedangkan suatu lafaz murakkab yang tidak mengandung ihtimal sesuai dengan realita dan tidak sesuai dengan realita, maka itu disebut dengan lafaz yang murakkab tam yang insya'i begitu. Lanjut, lalu yang
khobari dia dibagi menjadi dua, sodik dan kadzib. Sodik itu makana muwafiqun lil waqi, yang kadzib makana ghairu muwafiqin lil waqi. Ingat, sodik dan kadzib di sini bukan seperti yang di ta'rifnya ilmu tasawuf, yaitu jujur dan bohong, tetapi di sini sodik artinya sesuai dengan realita, mutabiqun lil waqi, sedangkan kadzib ghairu mutabiqin lil waqi, tidak sesuai dengan realita, bukan bohong. Nah, begitu. Jadi khabari kemungkinannya dua, sesuai dan tidak sesuai dengan realita. Sesuai atau tidak sesuai dengan realita. Misalkan saya mengatakan pulpen saya bagus, ini adalah khabari. Kenapa dia khobari? Karena perkataan saya tadi dia mengandung ihtimal sidak dan kadzib. Perkataan saya tadi ada kemungkinan dia sesuai dengan realita, mutabiqun lil waqi, ada juga kemungkinan dia tidak sesuai dengan realita atau ghairu mutabiqin lil waqi. Kemudian kalau dilihat misalkan pulpen saya bagus beneran, maka kalam saya tadi atau lafaz yang saya ucapkan tadi itu sodik, disebut dengan khobari sodik. Kalau tidak sesuai maka disebut dengan khabari kadzib, seperti itu. Dan kalau mengatakan berdiri wahai Umar, nah itu bukan merupakan khabari, dia adalah insya'i karena dia tidak mengandung ihtimal sidak dan kadzib. Nah, seperti itu. Kemudian aqsamul insya'i, selanjutnya pembagian daripada insya'i di sini sudah jelas tertulis. Ada yang tolabi wa huwa ma yastada'i matluban hasilan waqta talab, ialah sesuatu yang menginginkan permintaan yang dihasilkan pada waktu diminta. Wa huwa arba'atun, ada 4. Al-amr an-nahi ad-du'a mislu ijtahid la taksal rabbi najihna. Ini contoh daripada al-amr dan ini termasuk insya'i. Dan yang kedua at-tamanni wa taraji mislu laita syababu yaudu yauman la'ali anzur ilaika habibi, misalkan. Kemudian yang ayat yang ketiga al-istifham, contohnya mislu hal tuhibbul mantiq. Yang keempat an-nida mislu ya zaidu. Nah, ini adalah 4 ini disebut dengan tolabi. Kenapa? Karena keempat-empatnya mengandung unsur permintaan. Amr ini artinya adalah tolab bul fi'li, ya kan, meminta orang melakukan sesuatu. Kemudian tamanni artinya tolabu tahaqququs syai', menginginkan terwujudnya sesuatu. Kemudian yang istifham ini artinya tolabul ijabah, meminta jawaban atau meminta jawaban dari sebuah pertanyaan gitu ya. Kemudian an-nida artinya tolabu juga, tolabul iqbal, meminta orang menghadap kita atau meminta orang menoleh kepada kita. Makanya keempat-empatnya disebut dengan insya'i yang masuk kategori tolabi. Selama ini yang kita ketahui insya'i hanya amr, tapi ternyata ada 8 gitu. Diklasifikasikan menjadi 4 gitu. 4-nya tolabi, 4-nya ghairu tolabi. Oke, lanjut yang ghairu tolabi di sini ada al-madah, pujian, mislu alhamdulillah ya. Dan azam. Contohnya di sini kalau azam itu bisa misalkan celaan gitu. Bisa rajul Zaid misalkan. Zaidin itu laki-laki yang paling buruk misalkan, artinya zam atau celaan. Kemudian qasam, sumpah, mislu wallahi ajtahidanna. Kemudian yang keempat ada ta'ajub atau ta'ajub, untuk heran-heran gitulah. Contohnya ma ajmala sama, alangkah indahnya langit gitu. Nah, seperti itu. Ini adalah 8 yang termasuk daripada tolabi. 4-nya yang termasuk daripada insya'i. 4-nya adalah tolabi, 4-nya lagi ghairu tolabi. Oke. Kemudian selanjutnya ada aqsamul murakkab naqis. Aqsam murakkab naqis. Taqyidi wa huwa ma kana al-juz'u tsani fihi qaidun lil awal.
dia dibagi menjadi dua, ada yang taqyidi dan ghairu taqyidi. Coba kita perhatikan di awal bahwa yang naqis, murakkab yang naqis dia dibagi menjadi dua. Ada yang taqyidi yaitu maka nal juz'u tsani fihi qaidun lil awal, ialah yang mana ketika bagian yang kedua itu merupakan qaid untuk yang pertama atau ada hubungannya dengan yang pertama. Sedangkan yang ghairu taqyidi kebalikannya, maka nal juz'u tsani fihi laisa qaidan lil awal. Bagian yang kedua darinya itu bukan merupakan qaid untuk yang pertama. Contohnya di sini adalah kita coba sebutkan lagi pembagiannya agar kita bisa merincikan contohnya masing-masing. Yang taqyidi tadi dibagi menjadi dua, idhafi wa huwa makanal juz'u tsani fihi mudhafan ilal juz'il awal, ialah ketika juz yang kedua atau bagian yang kedua padanya itu idhofah kepada juz yang pertama. Contohnya seperti Baitullah misalkan. Baitullah ini merupakan murakkab ya. Ini terlalu bagus. Murakkab terdiri daripada bait dan Allah. Bait ada maknanya, ini juga ada maknanya gitu. Lalu apa yang terjadi di sini? Dia ini belum sempurna makna yang diberikan, kemudian dia la yahsunu sukut alaih ya. Maka dia ini adalah murakkab yang naqis gitu. Karena dia ini belum mendatangkan faidah yang sempurna, karena orang mengatakan Baitullah. Lalu Baitullah kenapa gitu? Apakah Baitullah bagus, Baitullah indah? Nah, itu ini masih belum sempurna begitu. Maka dia disebut dengan murakkab yang naqis. Sedangkan kalau dia sudah sempurna maknanya dan yahsunu sukut, maka dia disebut dengan yang murakkab yang tam begitu. Nah, karena dia naqis, lalu naqis yang bagaimana ini? Apakah dia taqyidi atau ghairu taqyidi? Ketika kita melihat bahwa juz yang kedua yaitu Allahu di sini, lafaz Allah di sini merupakan ada qaidnya dengan yang pertama, ada hubungannya dengan juz yang pertama yaitu bait, maka dia adalah taqyidi. Lalu apa hubungannya? Sifat atau idhofah. Nah, dalam hal ini, dalam konteks Baitullah ini, dia ini Allah ini mudhof kepada bait atau juz yang pertama. Maka di sini adalah murakkab naqis yang taqyidi wasfi. Ya. Taqyidi idhofi gitu. Kenapa idhofi? Karena juz yang kedua ada hubungannya dengan juz yang pertama, bagian yang kedua ada hubungannya dengan bagian yang kedua, yang mana di sini hubungannya adalah apa? Mudhaf atau idhofah. Lalu yang kedua, misalkan yang kedua di sini ada wasfi, wa huwa makanal juz'u tsani fihi sifatan lil awal. Contohnya seperti Muhammadun alimun, Muhammad yang alim misalkan. Muhammad yang alim, ini bukan Muhammad itu alim ya. Kalau Muhammad itu alim itu adalah mubtada khobar, maka dia tam. Sedangkan ini Muhammadun alimun artinya Muhammad yang alim, maka dia naat atau sifat. Nah, ini ada dua Ada dua bagian. Bagian yang pertama ada maknanya, bagian yang kedua juga ada maknanya. Maka dia adalah murakkab. Apakah dia tam atau nakis? Jawabannya dia nakis. Kenapa? Karena dia belum sempurna makna yang diberikan dan belum yahsunu sukut. Muhammadun alimun, Muhammad yang alim. Kenapa dengan Muhammad yang alim? Maka maknanya belum sempurna karena si mukhatab masih berbicara, belum yahsunu sukut. Dia masih ingin penjelasan kenapa dengan Muhammad yang alim seperti itu. Maka dia nakis. Lalu dia nakis taqyidi atau ghairu taqyidi. Kita lihat, ternyata alimun di sini ada hubungannya dengan Muhammadun atau juz yang pertama. Maka di sini dia adalah taqyidi. Lalu apa hubungannya? Idhofah atau menjadi mudhof, menjadi mudhof atau menjadi naat sifat, jawabannya menjadi naat. Maka dia adalah taqyidi yang wasfi seperti itu. Nah, jelas ya insyaallah. Lalu kemudian ada yang ghairu taqyidi yang kedua, wa huwa makanal juz'u tsani fihi laisa qaidan lil awal kal murakkab min adatin wasmin fil jami'ah misalkan, wal murakkab min adatin wa kalimah. Adat itu artinya huruf ya. Adat sama dengan huruf dalam ilmu nahwu, kalimah dalam mantik sama dengan fiil dalam ilmu nahwu gitu. Jadi ini misalkan fil jami'ah. Fil jami'ah ini adalah murakkab karena masing-masingnya punya makna. Maka ini adalah
Murakab yang nakis karena belum memberikan makna yang sempurna fil jami'ah. Kemudian dia takyidi atau ghairu takyidi, ternyata dia ghairu takyidi. Kenapa? Karena yang kedua ini hubungannya bukan merupakan idhofah ataupun naat gitu. Maka dia adalah ghairu takyidi. Begitu pula yang tersusun daripada adah, yaitu huruf dan juga kalimah seperti in tajtahid yang kita contohkan di awal tadi. Nah, seperti itu. Terdiri daripada dua hal, in dan tajtahid. Innya punya makna, tajtahid juga punya makna, maka dia murakab. Apakah dia nakis atau tam? Jawabannya dia nakis. Kenapa? Karena dia belum memberikan faidah yang sempurna dan belum yasunus sukut alaihi. Nah, seperti itu. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Ini sebagai ulasan di awal, Anda kembali ke awal bahwa lafaz itu dalam ilmu mantik dibagi menjadi dua, mufrad dan juga murakab. Pembagian mufrad nanti kita akan bahas. Murakab ini yang didahulukan karena sebab yang sudah kita jelaskan tadi. Murakab dibagi jadi dua, tam sama nakis. Yang tam dibagi dua, khobari sama insya'i. Yang khobari dibagi dua, sodik sama kadhib. Insya'i dibagi dua, tolabi sama ghairu tolabi. Yang tolabi ada 4, yang ghairu tolabi ada 4 juga. Kemudian yang murakab yang nakis dibagi dua, takyidi dan ghairu takyidi. Yang takyidi adalah bagian yang kedua, ada hubungannya dengan bagian yang pertama, dibagi dua, wasfi dan idhofi. Sedangkan yang ghairu takyidi, bagian yang kedua tidak ada hubungannya dengan bagian yang pertama. Hubungan ini yang dimaksud adalah hubungan idhofi ataupun wasfi. Ya, oke, sampai sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.